Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebatku sekalian? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Anak-anak hebatku sekalian, pada hari ini kita akan kembali belajar pada materi kita tentang rantai makanan pada tema kelima, subtema kedua. Baik, anak-anak hebatku sekalian, adakah di antara kalian yang tahu tentang apa itu rantai makanan? Rantai makanan, anak-anakku sekalian, itu merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Dalam rantai makanan anak-anakku sekalian, dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen. Kemudian, dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen. Dan yang ketiga, ada makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, makhluk hidup yang berperan sebagai produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri. Kemudian yang kedua, anak-anakku sekalian, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen merupakan makhluk hidup yang berperan sebagai pemakan bahan organik atau energi yang dihasilkan oleh produsen. Nah, dalam makhluk hidup berperan sebagai konsumen dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, yaitu konsumen tingkat 1, itu merupakan makhluk hidup yang memperoleh energi langsung dari produsen. Contohnya pada hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan pemakan tumbuhan. Kemudian yang kedua yaitu konsumen tingkat 2. Itu merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Itu contohnya pada makhluk hidup karnivora atau hewan-hewan pemakan daging. Kemudian yang ketiga, konsumen tingkat 3, yaitu merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 2. Baik anak-anak hebatku sekalian, yang berikutnya yaitu pengurai atau kita kenal dengan istilah dekomposer. Itu merupakan makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tubuh hewan atau tumbuhan yang telah mati. Sekalian, berikut ini Bapak akan sajikan contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Kita perhatikan baik-baik anak-anakku sekalian. Yang pertama, ada tumbuhan padi itu berperan sebagai produsen. Kemudian dari padi, biji padi akan dimakan oleh burung pipit, di mana burung pipit berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian burung pipit dimakan oleh ular, di mana ular berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian dari ular akan dimakan oleh burung elang. Nah, ketika burung elang itu mati, maka dia akan diuraikan oleh jamur. Nah, hasil dari penguraian ini dibantu oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi makanan bagi tumbuhan. Nah, itu anak-anakku sekalian bahwa contoh rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, berikutnya anak-anakku sekalian kita perhatikan pada rantai makanan pada ekosistem laut berikut ini. Nah, anak-anak hebatku sekalian, untuk rantai makanan pada ekosistem laut, di sini kita perhatikan fitoplankton itu bertindak atau berperan sebagai produsen. Kemudian fitoplankton akan dimakan oleh udang yang berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, kemudian udang akan dimakan oleh ikan tuna yang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian, anak-anak hebatku sekalian, ikan tuna akan dimakan oleh singa laut yang berperan sebagai konsumen tingkat 3. Nah, setelah singa laut mati, maka dia akan diuraikan dengan bantuan bakteri sebagai pengurai. Nah, itu tadi anak-anak hebatku sekalian, contoh rantai makanan pada ekosistem laut. Baik, anak-anak hebatku sekalian, itu saja pertemuan dan materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat untuk belajar kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.